Oke teman-teman, ini kita berada di lokasi kebun milik kawan ini yang saat ini sudah dilaksanakan proses pemanenan. Teman-teman, memang saat ini banyak sekali kawan-kawan petani yang beralih menanam kelapa sawit. Yang dahulunya menanam komoditas lain, sekarang beralih menanam kelapa sawit. Memang daya tarik kelapa sawit ini sangat sangat kuat teman-teman. Nanti kami akan coba juga ceritakan di sini. Kebetulan di kampung kami juga ini dulunya adalah bukan basis sawit, tapi sekarang sudah mungkin sekitar 90% sudah yang menanam kelapa sawit. Mungkin kami juga akan cerita mengapa hal itu bisa terjadi. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tandan berduri, salam perintah semua kepada seluruh petani sawit Indonesia. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, juga mudah-mudahan diberikan rezeki berupa kelapa sawit yang berbuah melimpah, amin. Oke teman-teman, mungkin ada yang baru melihat channel kami, silahkan dibantu subscribe dulu. Ini mungkin kita cerita-cerita aja teman-teman, ini mungkin bisa juga diceritakan di tempat teman-teman semua tentang keadaan di sana, tentang bagaimana progres orang menanam kelapa sawit. Mudah-mudahan bisa dituliskan di kolom komentar. Oke, kalau sudah kawan-kawan, terima kasih. Teman-teman, memang di tempat kami ini di Kecamatan Biatan, Kabupaten Berau, Kaltim, dulunya adalah basis orang menanam merica atau sahang kalau di sini orang bilang, atau lada bahasa Indonesianya. Di sini dulu adalah basis atau salah satu penghasil lada yang paling terbesar di Kabupaten Berau, salah satunya yakni di Kecamatan Biatan. Tapi sekarang ini di tahun 2023 mungkin hanya bisa dihitung jari sudah yang menanam sahang atau lada dan beralih menanam kelapa sawit. Yang dulunya kebun lada diubah fungsi menjadi tanaman kelapa sawit. Mengapa teman-teman? Karena apa? Salah satu hal yang menjadi daya tarik untuk kebun kelapa sawit ini karena kita dalam proses penanaman awal menuju ke lahan, kita sudah bisa memanen kalau kita menggunakan bibit unggul di usia 25, di usia 26, 27, 28 bulan sudah kita bisa mulai melakukan panen perdana, atau masa kita menunggu sampai kelapa sawit kita berbuah tidak terlalu memakan banyak waktu, sekitar kurang lebih 2 tahun kalau kita menggunakan bibit unggul. Nah, itu salah satu poin plusnya, karena kami dulu teman-teman di kampung kami ini lada juga salah satu juga komoditas pertanian atau perkebunan yang eh, panennya tahunan. Dan memang kalau untuk salah satu poin plusnya kelapa sawit ini, karena selain masa panennya kita tidak terlalu lama menunggu, setelah masa produksi teman-teman, ini bagusnya karena masa panennya itu 15 sampai 20 hari. 15 hari atau 20 hari dipanen lagi, 20 hari ke depan dipanen lagi. Ini salah satu juga. Jadi untuk biaya atau eh, pendapatan kita per bulan ada. Itu salah satu hal yang menjadi poin plus dari tanaman kelapa sawit ini. Tidak sama kami dulu, untuk di tanaman lada ini dia setahun sekali dipanen teman-teman. Di awal bulan 8 biasanya dipanen sampai bulan 10 atau bulan 11 atau bulan 12. Setelah itu sudah tahun depan lagi. Nah, begitu. Kalau ini, kalau sudah masa produksi, setiap 20 hari atau setiap 15 hari dipanen lagi. Nah, ini salah satu hal yang memang banyak yang beralih fungsi, dan itu memang teman-teman salah satu kendala juga kami dulu di sini yang di kampung kami ini, karena lada dulu itu betul-betul ada titik tertinggi sampai 150, tapi betul-betul 2 tahun kemudian itu langsung anjlok sampai 30.000. Wah, itu sangat mengecewakan sekali. Banyak sekali yang sangat kecewa petani di tempat kami. Jadi, dan juga banyak yang mati-mati, jadi banyak yang beralih fungsi menanam kelapa sawit. Dan memang teman-teman, untuk kelapa sawit ini bagusnya karena ini adalah salah satu tanaman yang betul-betul tahan banting teman-teman ini. Bagaimanapun keadaan cuaca, kalau kita sudah tanam, insya Allah bisa aja dia bertahan. Tidak sama kalau lada, kalau sudah kena musim panas, langsung tiba-tiba musim hujan, dan lama kelamaan lagi tidak cuaca sekarang tidak bisa kita prediksi. Jadi banyak yang bermati-matian, banyak yang kena penyakit juga. Dan ini salah satu juga membuat banyak yang beralih
menanam kelapa sawit. Itulah salah satu poin plusnya teman-teman ini, kelapa sawit. Dan memang teman-teman kalau kelapa sawit ini, itulah baiknya kita coba ke sana. Kelapa sawit ini tidak terlalu ribet pemanenannya. Ketika kita sudah melakukan pemanenan, sudah masak, kita panen, langsung timbang. Enak masa dapat uangnya itu. Jadi kalau lada dulu itu kita panen dulu, belum lagi direndam, belum lagi dijemur, baru bisa dijual. Kalau ini sawit, ketika sudah kita melakukan proses pemanenan, mengambil TBS-nya, langsung ditimbang. Ini salah satu yang menjadi daya tarik, daya pikat dari tanaman kelapa sawit ini. Selain tanamannya bandel, tidak mudah terkena penyakit, tahan terhadap cuaca, bisa ditanam di kondisi tanah apapun. Jadi teman-teman, mau di tanah-tanah gambut, mau di tanah yang mineral apalagi bisa ditanam. Itu salah satu juga menjadi poin plus dari tanaman kelapa sawit ini, dan mudah juga dirawat. Nah, makanya banyak teman-teman yang berada di kampung kami ini yang memang beralih fungsi menanam kelapa sawit. Karena juga teman-teman ini kelapa sawit ini alhamdulillah di kampung kami ini sudah mulai beranjak naik, sudah harganya sekitar kurang lebih sekarang kalau di pabrik mungkin kisaran 1.900 sampai 2.000 teman-teman, kurang lebih. Kalau untuk tingkat petani sekitar 1.700 kah sekarang, tergantung dari, karena sifat harga bersifat fluktuatif atau berubah-ubah, kadang naik kadang turun. Nah, ini salah satu juga poin plusnya teman-teman, ini banyak sekali yang beralih fungsi menanam kelapa sawit. Bagaimana di tempat teman-teman semua? Bagaimana dulu basisnya di sana di kampungnya apa dan beralih fungsi menanam kelapa sawit. Nah, ini juga mungkin sebagai sharing saja sebagai kita petani, karena memang kita akui sekarang kelapa sawit ini adalah salah satu tanaman yang sangat-sangat primadona teman-teman, sangat-sangat dibanggakan oleh petani. Kalau sudah ada yang punya kelapa sawit itu sudah, insya Allah kalau untuk makan aja untuk setiap bulan insya Allah bisa tercukupi, karena kita panennya 15 hari 20 hari panen lagi teman-teman. Ini kita jalan-jalan di kebun beliau ini, alhamdulillah teman-teman, ini yang mungkin baru menggarap lahannya, termasuk saya baru menggarap lahannya, baru mengusahakan untuk menanam kelapa sawit. Mudah-mudahan bisa bersemangat, karena itulah salah satu juga nanti pendapatan untuk kita, untuk keluarga kita masing-masing. Dan saya doakan mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan sehingga apa yang kita usahakan bisa tercapai teman-teman. Ini salah satu juga hal yang yang kita harapkan, kita diberikan kesehatan, dan mudah-mudahan juga nanti ketika kita sudah menanam bibit unggul, melakukan perawatan yang maksimal, insya Allah hasil yang akan kita dapatkan nanti mudah-mudahan bisa sesuai dengan ekspektasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.